Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ariel Mujo. Saya dari kelompok 3 dengan IMAK 30 dengan program media pembelajaran pada mata pelajaran astronomi terkhusus tentang simulasi black hole gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian halaman utama atau bagian intro daripada program yang akan buat seperti itu. Jadi ini merupakan output atau tampilan daripada halaman utama atau intro daripada program yang akan buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat halaman intro ini gitu. Yang pertama itu ada baris kedua di codingan keseluruhan dalam program ini itu ada page sama dengan intro. Jadi ketika kita run ya, ketika kita run codingan ini di dalam processing, maka dia akan langsung menampilkan halaman utama ini atau halaman intro ini. Jadi dia akan langsung mengarahkan ke halaman intro ketika kita run untuk pertama kalinya. Lalu lanjut itu tentang background. Di sini di baris 112 itu ada flying star in flying for endurance 100. Jadi ada di dalam background di halaman utama atau di sini ada 100 bintang yang berterbang dengan cepat seperti itu, seperti yang bisa dilihat di outputnya ada bintang-bintang yang berterbang cepat pada backgroundnya seperti itu. Jadi ada 100 bintang yang berterbang dengan cepat. Lalu masuk ke baris 114 ini ada dev intro page. Lalu di 115 itu ada background ya. Jadi sebelumnya dev intro page ini untuk mengatur keseluruhan yang ada di intro page itu. Yang pertama itu ada background, itu 20 30 50 itu untuk mengatur warna pada backgroundnya. Itu warna yang sedikit gelap begitu. Seperti warna biru navy lah yang bisa dilihat di outputnya. Itu warnanya agak gelap. Lalu ada for flying star in flying star. Jadi bintang-bintang berterbangan ini itu diatur di flying star update dan flying star display yang ada di kelas flying star gitu. Nah, jadi ini kelas flying star ini merupakan pengaturan lah untuk membentuk sebuah background bintang-bintang yang berterbang dengan cepat ini gitu. Jadi kita kaitkan dia dengan halaman intro page gitu. Lalu fill 255 ini untuk menentukan warna teks. Jadi 255 ini warna putih gitu. Jadi entah judulnya, kelompok, nama, name, dan media pembelajarannya itu berwarna putih. Gitu. Lalu text align center. Jadi posisinya berada di tengah atau center antara seluruh teks yang ada di sini. Lalu text size 26, teks simulasi black hole. Jadi untuk judul simulasi black hole ini itu text size-nya 26 atau ukuran daripada teksnya. Itu 26. Lalu width garis miring 2, height garis miring 4/30 ini merupakan tempat di mana dia berada begitu. Jadi secara vertikal dia berada di mana. Nah, ini adalah codingan untuk mengaturnya. Lalu sama halnya dengan yang lainnya, sama kelompok, nama kelompok dengan kelompok serta media pembelajaran pada mata pelajaran astronomi tentang simulasi black hole pada teksnya. Itu diatur dengan sama dengan yang ada di judul. Pembedanya adalah pada text size-nya. Lalu di sini ada sebuah tombol untuk mengarah ke bagian simulasi dan juga materi. Jadi di sini kita memberikan sebuah tombol yang akan membedakan halaman utama ini dengan halaman lainnya. Ini adalah halaman simulasi dan juga halaman materi. Jadi pada codingan ini itu diatur fill 255 200 0. Jadi ini untuk menentukan warna di teksnya gitu. Jadi warna teksnya itu warna putih. Lalu ada react mode center. Jadi ini untuk mengatur posisi kotak atau persegi panjang yang ada di tombol ini. Jadi di sini ada react width garis miring 2 - 100, height kali 2 garis miring 3 140, 60, 10. Nah, ini untuk mengatur atau membuat sebuah kotak persegi panjang yang kita sebut itu sebuah tombol untuk mengarah ke halaman yang lain. Nah, ini untuk membuatnya. Jadi sama halnya dengan simulasi dan itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fawaz Mobil Atola dengan NIM 2205176022. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman materi yang telah kami buat. Di sini jika kita klik, maka kita akan ke halaman materi. Yang dimana halaman materi ini berisikan background yang sama dengan tampilan awal, apa itu black hole, dan sifat utama black hole. Nah, di sini ada materinya, dan juga di sini kami menambahkan tombol kembali, di mana jika kita mengklik, dia akan kembali ke tampilan awal atau halaman awal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan codingannya. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan dev material yang digunakan untuk menampilkan materi halaman tentang apa itu black hole. Nah, kemudian menggunakan background untuk mengganti background kanvasnya.
menggunakan RGB 20,30,50 untuk menghasilkan biru tua. Kemudian di sini kami menggunakan for flying star in flying star, yang dimana objeknya itu adalah flying star, yaitu bintang yang bergerak di latar belakang. Nah, setiap objek flying star akan diperbarui dengan update, posisinya akan diperbarui, lalu digambar ulang oleh display untuk membuat animasinya ini bergerak. Selanjutnya di sini ada fill 255, yaitu untuk mengatur warna teks menjadi putih dengan RGB. Kemudian text align center untuk membuat teks yang akan ditampilkan berada di tengah layar. Nah, teks yang ditampilkan itu adalah teks apa itu black hole dengan width per 2, height per 4, min 30 untuk menampilkan teks apa itu black hole di posisi tengah layar secara horizontal dan agak sedikit ke bawah secara vertikal. Selanjutnya di sini kita menambahkan text size 6, itu 6 pixel untuk materinya. Nah, di sini ada 3 baris materinya. Nah, dengan jarak yaitu 20 pixel di antara setiap barisnya. Dengan width per 2. Teks akan berada di tengah layar secara horizontal. Kemudian lanjut ke text size. Text size-nya ini kami buat lagi judul dengan 26 pixel, yaitu teks sifat utama black hole meliputi, yaitu yang ini. Selanjutnya di sini ada setelah judul yaitu teksnya sama 3 baris. Nah, di sini kami menggunakan ukuran 16 pixel dengan width per 2, height per 4 plus 130, width per 2, height per 4 150, width per 2, height per 4 plus 170. Nah, yang ini kami posisikan jaraknya sama 20 pixel secara vertikal. Selanjutnya di sini ada fill. Nah, di sini kami akan membuat kotaknya berwarna merah. Jadi di sini kami menggunakan 200,0,0. Maka kotaknya itu akan berwarna merah seperti ini. Kemudian reach ini yaitu untuk membuat kotak tersebut. Di sini kami menggunakan width per 2, height dikali 2 per 3 ditambah 80, 140, 60, 10 untuk menggambar tombol berbentuk kotak dengan sudutnya itu membulat di tengah bagian bawah layar. Selanjutnya fill 255 yaitu untuk teksnya. Teksnya kami menggunakan warna putih dengan 255. Ukuran teksnya yaitu 20. Di sini ukuran teksnya 20. Kemudian codingan teksnya ini yaitu kembali, dan width-nya per 2, height-nya dikali 2 per 3 ditambah 86. Nah, di mana pada codingan ini yaitu berfungsi untuk kembali ke halaman awal. Seperti tadi, jika kita klik, dia akan kembali ke halaman awal. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya saya Muhammad Arif Akbar dengan NIM 22051766038. Di sini saya akan menjelaskan def draw atau fungsi draw. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang dipanggil secara berulang di processing untuk memperbarui dan menggambar konten pada layar. Selanjutnya di sini ada global patch. Ini menandakan bahwa variabel patch adalah variabel global. Selanjutnya di sini ada if patch dan intro patch. Ini memeriksa apakah patch bernilai intro. Jika iya, maka fungsi intro patch dipanggil untuk menampilkan halaman intro. Selanjutnya di sini ada elif patch dengan simulation patch. Jika patch bukan intro, maka pengecekan dilanjutkan untuk melihat apakah patch bernilai simulation. Jika iya, maka fungsi simulation patch dipanggil untuk menampilkan halaman simulasi. Selanjutnya di sini ada elif patch dengan material patch. Jika kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka pengecekan dilanjutkan untuk melihat apakah patch bernilai material. Jika iya, maka fungsi material patch dipanggil untuk menampilkan halaman materi. Selanjutnya di sini ada def mouse press atau fungsi click mouse. Di sini ada global patch yang menandakan bahwa variabel patch adalah variabel global. Selanjutnya di sini ada if patch dengan intro. Ini memeriksa apakah halaman yang sedang ditampilkan adalah halaman intro. Jika ya, maka bagian ini akan menangani click mouse pada halaman intro. Selanjutnya di sini ada if width slash 2 min 100 min 70 sampai patch dengan simulation. Ini memeriksa apakah posisi mouse pada halaman intro berada di area tombol untuk simulasi. Jika ya, lalu mouse-nya diklik, maka akan beralih ke halaman simulasi. Di sini langsung saya akan praktekkan. Di sini awal mulanya kita berada di halaman intro. Lalu jika mouse ini berada di area tombol simulasi, lalu diklik, maka akan beralih ke halaman simulasi. Selanjutnya di sini ada elif width slash 2 plus 100 min 70 sampai patch dengan material. Ini memeriksa apakah mouse berada
di area tombol untuk materi. Jika iya, lalu mouse-nya diklik, maka akan beralih ke halaman materi. Di sini langsung saya praktekkan, misalnya awal mulanya kita berada di halaman intro, lalu mouse ini berada di area tombol materi. Lalu mouse-nya diklik, maka akan beralih ke halaman materi. Selanjutnya di sini ada if page sama dengan material. Ini adalah jika halaman yang sedang ditampilkan adalah halaman materi, maka pemeriksaan akan berlanjut ke bagian ini untuk menangani klik mouse pada halaman materi. Selanjutnya di sini ada if with /2 min 70 sampai page sama dengan intro. Ini memeriksa apakah mouse berada di area tombol kembali pada halaman materi. Jika iya, lalu mouse-nya diklik, maka akan beralih ke halaman intro. Di sini akan saya praktekkan. Misalnya tadi kita berada di halaman materi, lalu mouse ini berada di area tombol kembali, lalu diklik, maka akan beralih ke halaman intro. Lalu di sini ada if page sama dengan simulation. Ini adalah jika halaman yang sedang ditampilkan adalah halaman simulasi. Bagian ini akan menangani klik pada halaman simulasi. Selanjutnya di sini ada button width dan button height. Ini adalah lebar dan tinggi posisi kembali pada halaman simulasi. Selanjutnya di sini ada button X dan button Y. Ini untuk mengatur posisi tombol kembali pada halaman simulasi, yaitu berada di tengah bawah pada layar. Selanjutnya yang terakhir di sini ada if button X sampai page sama dengan intro. Ini memeriksa apakah posisi mouse berada pada area tombol kembali di halaman simulasi. Jika iya, lalu mouse-nya diklik, maka akan beralih ke halaman intro. Oke, langsung saja saya praktekkan. Misalnya tadi kita berada di halaman simulasi, lalu mouse ini berada di area tombol kembali, lalu diklik, maka akan beralih ke halaman intro. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azhar Syamputra Pratama dengan NIM 225176018. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian dari output. Oke, sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Oke, di sini saya menjelaskan untuk bagian simulation page ini. Yang pertama ada dev simulation page. Ini tuh simulation page adalah yang bertanggung jawab untuk menampilkan hasil dari program ini. Jadi dia yang menampilkan outputnya. Lalu ada global page black hole. Ini tuh dari luar fungsi sehingga bisa digunakan dan dimodifikasi di dalam fungsi ini. Lalu ada background ini. Background sendiri yaitu latar belakang yang mana seperti mengatur latar belakang halaman menjadi warna hitam dengan kode warnanya itu 0, yaitu dia menggambarkan sebuah ruang angkasa. Lalu ada for stars in stars. Ini tuh seperti bisa dibilang peruangan untuk bintang yang ada pada program ini. Jadi di stars ini ada listnya lagi di dalam itu untuk agar berisi objek-objek star yang diciptakan di fungsi setup yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada star move. Star move sendiri adalah pergerakan bintangnya, yang mana membuat bintang bergerak ke arah acak dan memantul ketika mencapai tepi layar. Lalu ada star display, yang mana jika bintang masih aktif atau tidak terserap black hole, ia akan digambar secara lingkaran kecil di posisinya. Lalu ada display, untuk display sendiri ini untuk menampilkan bintangnya juga itu tadi. Lalu ada star update ini. Star update sendiri yaitu adalah untuk menghitung jarak antara bintang dengan black hole. Jika bintang berada dalam radius magnet black hole, maka bintang akan tertarik ke arah black hole-nya. Lalu ada fungsi if di sini. Nah, ini sendiri adalah untuk cek penerapan bintang, seperti mengecek apakah bintang berada cukup dekat dengan black hole untuk diserap menggunakan metode cek black hole ini. Seperti jika bintang terserap atau berada dalam ukuran black hole, maka bintang tersebut akan menghilang atau terhisap ke dalam black hole-nya. Lalu ada black hole grow sini. Black hole grow sendiri maksudnya adalah pertumbuhan black hole. Seperti jika bintang terserap oleh black hole, maka black hole akan bertambah besar. Lalu ada black hole move, yang mana menggambar lingkar hitam dengan garis tepi putih di posisi black hole saat ini. Lalu masuk lagi di bawahnya adalah black hole move, yaitu untuk menggerakkan black hole sesuai dengan input dari keyboard, yaitu WASD atau menggunakan mouse. Ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol posisi black hole, jadi bisa digerakin sesuka hatinya, mau dia gerakin kemana. Lalu ada buton sini. Buton sendiri adalah tombol. Jadi tombol ini adalah tombol kembali, seperti menentukan ukuran dan posisi tombol kembali di layar. Jadi tombolnya nanti ada di outputnya. Tombol ini sendiri ditempatkan di bagian bawah tengah layar dengan lebarnya 140 dan juga tingginya 40. Lalu ada fill. Fill di sini sendiri untuk mengatur warna pengisian tombolnya menjadi warna merah. Kode warnanya adalah 200,0,0. Lalu ada rectangle mode center ini dan juga ini. Nah, ini adalah untuk menggambar tombol
berbentuk persegi panjang dengan posisi yang telah dihitung sebelumnya, dengan sudut melengkung dengan radius 10. Tombol berada di pusat layar secara horizontal. Oke, lalu ada fill di sini. Fill sendiri juga untuk mengatur warna teks di dalam tombol menjadi putih. Lalu ada text size. Untuk text size di sini sampai teks di sini. Itu adalah teks tombol yang menampilkan teks kembali di tengah tombol menggunakan ukuran teks 20. Itu menggunakan teks align atau nielsen buat ya di bagian tengah. Lalu ada ini untuk memposisikan tombol itu terpusat di tengah. Lalu ada if all not stars yang ini. Itu untuk mengecek kondisi reset. Jadi mengecek apakah semua bintang di layar di hasil output program ini tadi itu apakah dia telah diserap oleh black hole. Kalau semua bintang nggak lagi terlihat, maka simulasinya akan reset lagi. Lalu yang terakhir ada reset simulation. Oke, ini yang terakhir. Reset simulation sendiri adalah untuk memulai ulang simulasi. Jadi dia bakal reset lagi dari awal buat ngebentuk bulatan black hole tadi, dan bintang-bintangnya akan muncul lagi. Jadi dia bakal mengulang itu secara terus-menerus seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Oke, di sini ada simulasi black hole-nya. Di sini kita langsung cerai simulasi ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kayak gini. Nah, dia nggak bakal reset sebelum semuanya masuk. Dia kalau udah masuk dia bakal reset lagi. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tringgandani dengan NIM 22051766037. Selanjutnya saya akan membahas codingan untuk simulasi black hole ini dengan secara menyeluruh dengan singkat. Nah, jadi di program simulasi ini dirancang dengan 3 halaman utama, yaitu intro, materi, dan simulasi. Di setiap halaman itu menawarkan tampilan dan fungsi yang berbeda, dan juga menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, yang pertama itu terdapat beberapa variabel global yang melacak halaman aktif saat ini. Ada juga variabel seperti black hole growth environment, black hole mass size, initial magnet radius, magnet 2 faktor, yang dimana di sini kelogikaan untuk materi black hole nantinya. Nah, selanjutnya ada 3 kelas utama, yaitu ada kelas flying star. Di kelas flying star ini berfungsi untuk menciptakan efek bintang yang bergerak menuju pengguna di halaman intro, dan materi juga menciptakan atmosfer seperti di ruang angkasa. Terus ada juga fungsi display yang menggambar bintang dengan ukuran yang berubah-ubah, sedangkan update di sini untuk memperbarui posisinya sehingga memberikan ilusi animasi bintang yang bergerak. Selanjutnya ada kelas black hole. Nah, di kelas black hole ini adalah pusat simulasi kita yang mewakili black hole yang dapat kita gerakkan menggunakan tombol WASD atau tombol panah. Juga ada fungsi display yang menggambar black hole di layar. Sementara move di sini memungkinkan kita mengontrol pergerakannya setiap kali bintang tersedot. Fungsi grow menambah ukuran black hole dan radius pengaruh magnetiknya yang memungkinkan black hole menarik bintang-bintang yang dari jarak yang lebih jauh. Nah, selanjutnya juga ada kelas star. Kelas ini digunakan untuk menciptakan bintang-bintang di halaman simulasi. Bintang-bintang ini bergerak secara acak dengan fungsi move dan update, memfasilitasi tarikan gravitasi black hole dengan bintang-bintang yang berada dalam radius magnet. Nah, juga di sini ada pada halaman intro phase. Nah, kita menampilkan judul, informasi anggota kelompok, dan tombol navigasi. Halaman materi memberikan informasi menggunakan black hole, seperti sifat-sifat utama, dan bagaimana black hole terbentuk. Keduanya juga memanfaatkan efek bintang dari kelas flying star untuk memberikan kesan yang kesan yang interaktif. Dan selanjutnya, ada simulation phase atau halaman simulasi. Nah, di sini pengguna dapat melihat bintang-bintang yang bergerak secara acak dan tertarik ke black hole. Setiap kali bintang tersedot, ukuran black hole akan meningkat sesuai dengan variabel black hole growth environment yang tadi di global variable. Nah, selain itu juga terdapat tombol kembali yang memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama jika ingin melihat halaman lainnya. Nah, jadi untuk melalui simulasi ini, kita tidak hanya dapat bermain dengan visual interaktif, tapi juga belajar mengenai dasar-dasar black hole secara menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.